Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm, syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat pintu-pintu kebaikan yang mana Allah tidak pernah bosan memberikan kepada kita kunci-kunci kebaikan, yang dengan kebaikan itu Allah menginginkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengannya, hamba-hamba yang senantiasa cinta dengan amal saleh yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk bisa meniti jalan-jalan kebaikan tersebut dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan di antara kebaikan dan amal saleh itu adalah pintu ilmu yang Allah bukakan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menghasilkan amal dan bisa menyelamatkan kita dari segala keburukan dan kemungkaran. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita berharap ucapan salawat yang senantiasa kita ucapkan itu menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai senantiasa ingat kepada kekasihnya, dan itu tidak akan pernah ia lupakan. Fa innal muhibba lima yuhibbu muti'. Kepada orang yang mencintai terhadap yang dicintai selalulah taat. Maka kita senantiasa berusaha mengingat dan mengikuti cinta dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tak lupa pula berdoa untuk kedua orang tua kita, orang yang berjasa dalam hidup kita, yang telah banyak mengajarkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan segala pengorbanan mereka Allah terima di sisinya, dan Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah tinggikan derajatnya. Bagi yang masih Allah berikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya di dunia, masih hidup bersamanya, maka semoga Allah bukakan jalan-jalan kebaikan untuk bisa berbakti kepadanya, dan Allah berikan keberkahan usia yang Allah berikan kepadanya. Dan kepada para guru kita, para ustadz,
atau para murabbi yang telah mendidik kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu mereka dan Allah jaga anak keturunannya. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah yang diberikan catatan kaki oleh Syekh Ahmad At-Tuwayan wafaqallahu ta'ala. Pagi ini kita akan membahas salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim pada juz 30, yaitu surat Al-Humazah. Ya, surat Al-Humazah dia tergolong kepada surat Makkiyah. Surat Makkiyah, jumlah ayatnya 9 ayat dan isinya adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku keburukan yang mudah mencelah orang serta mengumpat orang dan mengira bahwa harta yang ia kumpulkan itu membuat dia kekal di dunia ini, sehingga dia lupa berbagi dan bahkan lupa akan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Mari kita lihat pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sebuah kalimat yang menekankan mestilah kita berhati-hati. Wailun. Wail di sini adalah, ada yang mengatakan ya, sebuah tempat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, dalam terjemahan bahasa kita, ya, celakalah bagi siapa? Bagi setiap pengumpat dan pencela. Al-Hammaz allazi yamhazun nas bil qaul, yang senantiasa mengumpat manusia dengan ucapannya, bahkan tidak hanya ya, bahkan menghina, merendahkan, mencaci maki. Itu adalah bagian salah satu dari sifat-sifatnya, yang senantiasa merendahkan orang dengan ucapan. Ya, artinya orang itu tidak ada yang sempurna, betul, tapi kemudian orang ini ketika melihat orang lain selalu melihat dengan pandangan rendah, melihat orang lain dengan pandangan senantiasa ya kurang, tidak pernah dia merasa kebaikan atau melihat kebaikan orang tersebut. Wal lammaz adalah mencela dengan perbuatan, misalnya dengan mengedip-ngedipkan mata kalau orang itu lewat, gitu kan, mengisyaratkan mata yang menunjukkan isyarat merendahkan, atau dia menunjuk dengan tangannya, gitu ya, kalau bahasa tunjukkan itu menunjukkan orang itu adalah ya orang yang hina atau orang yang rendah dan seterusnya. Al-Humaza itu lebih kepada ucapan, ya. Dan al-lamaz disebutkan di sini adalah lebih kepada perbuatan. Kedua-dua perbuatan itu menunjukkan perbuatan tercela. Ya. Orang tidak cukup hanya dengan lisan merendahkan orang, tapi bahkan merendahkan orang ditambah dengan perbuatan. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau ada si fulan lewat langsung matanya berkedip-kedip yang menunjukkan orang itu ya rendah, orang miskin, matanya menunjukkan, atau dengan bahasa tangan, atau ada orang yang infaknya ya tidak sebanding dengan kawan-kawan yang lain, lalu dianggap itu adalah perbuatan hina, dan itu dilakukan bisa dengan ucapan lisannya, dengan bahasa lisan, atau bisa juga dengan bahasa anggota tubuh, yang itu menunjukkan ya bahwa itu adalah celaan kepada orang tersebut. Nah, sesungguhnya Islam tidaklah membolehkan seperti ini. Ini adalah perbuatan tercela, perbuatan terlarang, dan perbuatan yang diharamkan dalam Islam.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Itu muslim. Ya. Makanya orang yang tidak selamat ya dari lisan si fulan dan tangan si fulan, berarti orang itu bukan muslim. Artinya dia tidak sempurna keislamannya. Tidak sempurna. Kalau betul-betul dia muslim, tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan perbuatan merendahkan orang lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan bahasa yang sangat indah terhadap seorang yang beriman itu. Al-mu'min kalbunyan. Mukmin itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Saling mengokohkan, menguatkan, saling menopang. Yang satu sakit, yang lain juga merasakan sakit. Yang satu ya kesulitan, yang lain juga merasa bagian dari kesulitan dia. Dia senantiasa berusaha berbuat baik kepada saudaranya. Ya, bahkan di dalam Islam dia digambarkan dengan berbagai macam bentuk keindahan. Kalau dia hidup hanya untuk sendirinya, untuk makan dan minum untuk sendirinya, maka tidak punya kepekaan terhadap orang lain, ya, maka ini adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan Islam menggambarkan kesempurnaan akhlak dari seorang yang beriman adalah, atau kesempurnaan iman dari orang-orang adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka kita mesti menjaga orang lain dari lisan kita. Kita harus menjaga orang lain dari perbuatan kita. Kalau ada orang yang merasa ya dengan lisan kita, dengan perbuatan kita terusik, maka senantiasalah kita atau segeralah kita introspeksi diri, evaluasi diri kita. Ya. Jangan-jangan memang yang mencela lebih buruk dari yang dicela. Orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya ya senantiasa pintar dan senantiasa merasa di atas orang lain, ketahuilah itu adalah bagian dari sifat yang tercela di dalam Islam. Nah, inilah karakter pertama atau kelompok yang pertama yang akan mendapatkan kecelakaan atau kehinaan serta kehancuran itu, yaitu orang-orang yang senantiasa ya mengumpat dan mencela, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga pada kelompok yang kedua. Ya, di antara orang yang celaka itu alladzi jama'a malau wa'addada. Orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini kelompok yang kedua. Ya. Dia mengira bahwa dengan bekerja mengumpulkan harta, kekayaan dunia, dia mengira bahwa itu adalah ya salah satu bentuk kemuliaan. Bahkan wa'addadah, dihitung-hitungnya. Di sini disebutkan jama'ahu ba'dahu ala ba'din, dikumpulkan dari sini di situ, semua sumber dikumpulkan tanpa peduli tentang jumlah atau tentang kehalalan rezekinya. Wa'addada wa ahsah, dia menghitung-hitung. Bahkan ini adalah gambaran bahwa kekayaan itu melalaikan dia di siang hari, bahkan di malam hari. Kalau dia tidur seperti bangkai sudah. Yang menjadi isi pikiran hatinya semua harta. Dia lupa akan kewajiban dia sebagai hamba. Dia lupa sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Tidak ada sedikit pun ya di dalam kehidupan ini kesadaran untuk ya ketaat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi semangat hidupnya
adalah harta. Mulai dari bangun tidur yang diingat harta. Ketika sudah mulai terang, siang hari tiba, yang dibicarakan harta. Ketika matahari pun sudah tinggi, maka yang dirisaukan adalah harta. Bahkan menutup malam dengan pembicaraan harta. Tidak ada pembicaraan iman, tidak ada pembicaraan tentang amal soleh, tidak ada pembicaraan tentang apa yang dicintai Allah, apa yang dibenci olehnya. Tidak ada pembicaraan tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pembicaraan tentang sebab-sebab di mana kita akan bisa masuk surga, dan tidak ada pembicaraan ya tentang sebab-sebab di mana kita harus jauh dari neraka. Mulutnya senantiasa ya diisi dengan pembicaraan harta. Ya, lisannya senantiasa berbicara harta. Dia kira harta itulah yang membuat dia ya mulia. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan harta ini telah menggambarkan 3 harta manusia. Yang pertama adalah yang dipakai itu akan lusuh, yang dimakan akan menjadi kotoran, dan yang diinfakkan itulah yang kekal abadi. Makanya di hari kiamat kelak orang berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Mana harta yang selama ini aku kumpulkan? Mana harta yang selama ini aku kejar pagi dan petang? Tanpa lelah aku bekerja, mengejar jauh maupun dekat. Aku kejar dengan penuh kekuatan dan semangat diri. Maka kemudian harta-harta yang dia kumpulkan, dia bahkan subhanallah, ada orang yang mengejar harta dunia ini ya dengan mengabaikan tanggung jawab pendidikan anaknya. Ketika dia bekerja dengan mengabaikan pendidikan anaknya, maka sungguh dia akan sekian tahun ke depan akan menerima badai besar dengan kehancuran anaknya. Bahkan harta yang selama ini yang ia kumpulkan itu akan dihancurkan, dihabiskan oleh anaknya yang selama ini dia abaikan, waliyadzubillah. Nah, ini jangan sampai ya terjadi dalam kehidupan kita. Silakan Anda bekerja dan silakan Anda berusaha, tapi kemudian tanggung jawab yang pertama kepada Allah jangan pernah dilupakan dan jangan pernah kita abaikan, dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah pun jangan pernah kita lalaikan dalam kehidupan kita. Karena tugas kita bukan satu-satunya tugas mencari nafkah, tapi ia adalah dari sekian banyak tugas, satu dari sekian banyak tugas yang telah Allah perintahkan bagi kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, ayat yang berikutnya ya, tidak hanya dia bekerja banting tulang pagi dan petang, dia mengira yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira pula bahwa ternyata harta itu pula lah yang mengekalkannya. Subhanallah ya. Inilah ketamaan, inilah kehancuran, inilah orang yang salah dalam berpersepsi, membuat sebuah asumsi harta itu akan mengekalkan dia, gitu kan? Harta itu akan membuat dia abadi. Wallahi, kata Al-Quran, ini adalah salah ya. Anggapan ini sangat keliru ya. Anggapan ini sangat fatal, salah besar. Orang mengira dengan harta itu akan bisa kekal. Yadhunnu anna jam'ahul mal yukhlidu fi hadzal dar. Dia kira itu akan membuat dia kekal di dunia ini. Dia kira bisa membeli ya sesuatu itu selalu dengan harta, diukur sesuatu itu dengan harta. Tidak semua bisa kita ya ukur dengan harta. Tapi ingat bahwa kita ya di dunia ini memang masing-masing kita membutuhkan ya harta, tapi kemudian kita harus ingat bukan itulah ukuran ya, bukan itulah ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia di muka bumi ini.
Tapi ketika diingatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, sahabat-sahabatnya, bahwa dalam kondisi kesederhanaan, dalam kondisi yang tidak sebanding dengan para pemimpin dunia di masanya, maka sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya para pemimpin Persia dan Romawi mereka hidup dalam kecukupan, hidup di dalam kesenangan, dan engkau pun mampu untuk itu, seperti itu ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW dia mengatakan, Nabi SAW dia memberikan sebuah gambaran. Kata beliau, mali walid dunya. Subhanallah, apa urusan aku dengan dunia ini? Ini puncak keimanan seseorang, dia mengatakan begitu. Mali walid dunya, apa urusan aku? Tidak ada urusan aku dengan dunia ini. Yang ada urusan aku adalah dengan Allah Azza wa Jalla, dengan urusan kehidupan akhirat saya. Lalu Nabi mengatakan bahwa hakikat perjalanan kita di dunia ini, kata Nabi SAW, illa karajulin istazalla tahta syajar. Tidak ada ubahnya seseorang di dunia ini seperti orang yang sedang bernaung sejenak, singgah di bawah sebuah pohon yang rindang. Thumma raha wa tarak, kemudian dia pergi meninggalkan. Itulah kita, bahwa apa yang kita kejar di dunia ini, dari harta, dari kekayaan dunia, dan itu membuat kita merasa tidak akan ada kematian yang tiba. Itu salah besar di dalam memahami konsep harta. Maka kelak kata Allah Azza wa Jalla setelahnya, kalla la yumbadhanna fil hutamah, kalla laysa al-amr kama za'am wala kama hazam. Tidaklah seperti apa yang mereka kira, tidaklah perkara itu seperti apa yang mereka duga. Lalu Allah katakan, la yumbadhanna fil hutamah, ay la yulqiyanna hadha alladhi jama'a malan fa'addadahu fil hutamah. Kelak Allah akan campakkan mereka itu kemana? Ke dalam neraka al-hutamah, ke dalam al-hutamah. Ism min asma'in nar li'anna tuhattim man fiha. Dia nama daripada nama neraka Allah yang akan menghancurkan siapapun yang masuk ke dalam neraka. Lalu Allah katakan, wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al-hutamah? Kalau Allah tabaraka wa taala menyebutkan perkataan yang telah disebutkan, ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya perkara itu. Lalu Allah gambarkan, narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Al-hutamah itu apa? Api yang dinyalakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu api itu allati tattali'u 'ala al-af'idah, yang membakar sampai ke hati. Tak ada, akan lenyap, seluruhnya akan hangus, akan dibakar habis oleh api Allah Azza wa Jal. Kita tahu api neraka itu tidak sebanding dengan api dunia. Api dunia juz'un min 70 juz'an min nari al-akhirah. Satu bagian dari api akhirat saja, dari 70 bagian. Sangat kita saja hari ini tidak merasa kuat. Sedikit saja tersenggol kulit kita ini oleh api, kita sudah terperanjak. Kita merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Maka mari kita sama-sama renungi, ikhwani wa akhwati fiddin, bahwa kita tidak akan sanggup untuk neraka Allah Azza wa Jalla. Tidak akan sanggup. Fa inna ajsadana la taqwa 'alan nar, tak akan sanggup, siapapun tak akan sanggup. Jangan bermain-main dengan kalimat-kalimat yang bercanda, yang menunjukkan kita ini adalah orang-orang yang tidak serius dengan agama yang mulia ini. Maka ada candaan Allah, candaan mereka terhadap Allah dan terhadap api neraka itu adalah tak masalah kalau sehari 2 hari. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada masalah. Siapa bilang tidak ada masalah? Ini kalimat menunjukkan orang yang tidak memiliki iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sesungguhnya dahsyatnya hari kiamat itu luar biasa, dan dahsyatnya api neraka itu sangat luar biasa. Lalu Allah tabaraka wa taala katakan, innaha alaihim muqsadah. Ini innaha alaihim
muqsadah. Ini tidak hanya sekedar menghancurkan, ya, dan membakar api, membakar hati kita, tetapi ya, dia adalah, Allah sebutkan api itu ditutup rapat atas diri mereka. Udah membakar, ditutup pula rapat lagi. Antum bisa bayangkan itu ya? Bisa bayangkan semuanya itu. Kita hadirkan dalam, subhanallah, ditutup, apinya panas, ditutup pula neraka itu ada Allah Subhanahu wa taala, hangus, lenyap, ya, habislah semua di dalam yang ada di dalamnya itu. Tidak hanya itu, fi amadim mumaddada, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang sangat panjang, wal iyadu billah. Al mumaddada ay amad min hadidin wa amadin minan nar. Ini tiang dari neraka Allah Azza wa Jal. Maka dari pelajaran surat Al-Humazah ini, yang pertama, mari kita menjauhi sifat-sifat yang tercela dengan mengupat dan mencela orang, baik itu dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Yang kedua, mari kita hindari sifat-sifat, ya, ketamaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga kita lupa akan tujuan kehidupan kita. Yang ketiga, jangan sampai kita merasa kekal di dunia ini dengan harta-harta yang kita miliki. Wallahi itu semua akan sirna. Ketika Anda dimasukkan ke liang kubur, maka semua akan, ya, berusaha untuk merebut harta Anda. Bahkan di antara muhasabahnya, di antara evaluasinya para generasi salaf, di saat ia melewati sebuah kuburan, maka mal khabar indakum, apa berita kalian hari ini? Ya, tidak ada satupun yang menjawab, kata dia. Adapun kabar yang bisa kami sampaikan kepada kalian adalah, ya, rumah-rumah kalian yang kalian tinggalkan telah ditempati oleh orang lain. Harta-harta kalian yang kalian kumpulkan selama ini telah dibagi-bagi. Bahkan istri kalian yang kalian tinggalkan telah dinikahi oleh orang lain. Apa? Itulah hasilnya. Dan apa yang bisa kita banggakan ketika itu sudah terjadi? Maka di saat itulah, ya, seorang sahabat ini menangis, ya, bahwa berita, kalaulah seandainya kalian bisa menyampaikan berita, sungguh bekal ketakwaan itulah yang paling bermanfaat ketika kita berada di alam barzakh. Wallahu taala alam bissawab. Semoga Allah jaga kita semua dari segala kelalaian kita. Allah jaga kita dari segala bentuk keburukan sifat-sifat kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa ingat kepada iman, kepada akhirat, ingat akan berakhirnya kehidupan kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tutup usia kita dengan sebaik-baik amal kita. Allahumma inna nas'aluka khaira amalina khawatimah wa khaira ajalina khawatimah. Kita minta kepada Allah akhir usia kita ditutup dengan kebaikan, dan akhir amal kita juga ditutup dengan kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatul Ismail LCMA Hafizahullah.